Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan praktik coaching. Kami di bawah bimbingan fasilitator Bu Yani Nur Nikmatin, kemudian PP Bu Lingling Ruli Ambarsari. Di sini saya Velitina Muspriyati dari SD Negeri Gegeran dan rekan saya Eko Subisono dari SDN 2 Gunung Sari. Dan saya Siti Umayyah dari TK Indragila Jatimalang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Feli. Waalaikumsalam Pak Edi. Bu, mau minta waktunya sebentar bisa? Oh, iya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya malu Bu, tapi ingin curhat juga Bu. Monggo, silahkan apa yang ingin dibicarakan. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya itu gagal menjadi seorang guru Bu. Kenapa Pak? Coba bisa diceritakan secara detail. Begini Bu, jadi akhir-akhir ini murid saya di kelas itu suka ngantuk, kemudian ngobrol sendiri, kemudian mereka tuh sering berbincang dengan teman, kadang-kadang keluar tanpa izin, kayak ada kehilangan motivasi untuk belajar begitu Bu. Mungkin Pak Edi tahu kira-kira apa penyebabnya itu. Gimana Bu ya? Sebenarnya saya itu sudah mengajar dengan perasaan saya sudah mengajar dengan baik Bu. Tapi kayak itu motivasi mereka itu kok nggak ada Bu. Apa metode saya itu kurang gimana Bu ya? Kurang mengena pada murid Bu ya? Mungkin metode seperti apa yang sudah pernah dilakukan Pak Edi? Saya itu mengajar di kelas itu dengan metode ceramah Bu, dan juga memakai buku paket, kemudian LKS Bu. Baik, sekarang coba kita posisikan diri kita sebagai murid. Seandainya kita hanya disuruh mendengarkan saja, apa kita tidak bosan, Pak? Ya bosan Bu. Kemarin itu waktu ada pelatihan, saya itu juga cuma diberi ceramah Bu. Kemudian lama-kelamaan juga ngantuk juga Bu. Baik. Karena kita tahu Pak G, bahwa tidak hanya siswa yang bosan dengan metode ceramah, bahkan guru juga merasa bosan. Mungkin kira-kira solusi apa yang bisa diterapkan di kelas Pak Edi nih agar siswa di kelas menjadi termotivasi dan senang di kelasnya Pak Edi? Kira-kira apa saya perlu memberikan pembelajaran yang inovatif ya, kreatif ya? Ya setuju Pak. Kita sebaiknya sebagai guru perlu mengupgrade pengetahuan. Di era sekarang ini guru dituntut untuk mengikuti zaman. Selanjutnya mungkin apa yang harus Pak Edi benahi dengan metode ini jenengan? Anak-anak itu kan suka bermain HP Bu, apalagi yang berbau-berbau internet itu Bu. Apa mungkin dalam pembelajaran itu saya terapkan yang berbau seperti itu Bu ya? Jadi saya memakai teknologi seperti itu Bu ya? Oke, setuju Pak, setuju. Anak-anak sekarang memang suka dengan hal-hal yang demikian. Mereka senang dengan hal yang berbau digital, bahkan anak sekarang lebih handal menggunakan gadget. Dengan kita yang lebih tua ini ketinggalan. Apakah Bapak sudah punya gambaran? Mungkin sudah Bu. Karena saya itu di kelas itu ada proyektor Bu, juga ada Chromebook. Apa itu bisa dimanfaatkan Bu ya? Nah, itu sudah menjadi salah satu perangkat atau media yang dapat meningkatkan motivasi siswa, Pak. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak lakukan itu. Selain anak-anak senang, mungkin mereka akan menangkap pelajaran itu dengan baik, Pak. Baik Bu. Oh ya, saya juga lupa Bu. Kemarin itu saya juga ikut pelatihan webinar tentang pembelajaran interaktif. Mungkin itu juga dapat membantu saya Bu ya?
Nah, iya Pak. Itu juga modal untuk melakukan rencana Bapak. Kira-kira Pak Edi mau melaksanakan rencana tersebut kapan nih Pak? Ya, segera mungkin Bu. Saya akan merancang sebuah modul ajar yang akan saya modifikasi sesuai dengan keinginan siswa atau media yang mereka inginkan dengan berbasis IT itu. Kemudian saya akan mempraktekannya Bu. Saya akan mencoba melakukannya yang terbaik Bu. Oke, baik. Saya yakin Pak Edi bisa melakukannya. Karena Pak Edi punya semangat dan niat yang sangat mulia untuk mencerdaskan anak-anak ya Pak. Semoga Bapak diberikan kemudahan dalam rencana aksi Bapak tersebut. Amin, amin, amin. Perasaan saya itu semakin plong Bu, karena sudah bercerita dengan Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih. Ibu telah memberikan saya gambaran akan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa saya Bu. Semoga Ibu juga sehat, ya, terus bisa mendukung saya apabila saya ada kesulitan Bu. Amin, amin. Mungkin lalu komitmen Pak Edi yang akan dijalankan ini apa? Besok itu saya tidak ada jam Bu. Mungkin saya bisa mencari referensi atau saya mencari sumber-sumber yang terupdate juga Bu tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran berbasis IT dan juga pembelajaran inovatif. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Mungkin ada yang membantu Pak Edi dalam menjaga komitmen tersebut? Oh iya Bu, saya mempunyai teman, dia ahli dalam bidang IT. Kemarin saya melihat dia melakukan pembelajaran itu sangat-sangat bagus Bu. Bahkan anak-anak yang dia ajar itu senang, kemudian dapat menangkap pembelajaran. Ya, mudah-mudahan saya dapat menyerap ilmu yang teman saya dapat. Semoga apa yang direncanakan Pak Edi dapat berjalan dengan baik ya Pak Edi. Terima kasih Bu. Ye. Oh ya Bu, ini ada pesan saya Bu, saya mau berdiri dulu. Nanti kapan-kapan kita akan Oke. Tetap semangat Pak Edi. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan coaching antara Pak Edi dan Bu Feli hari ini berjalan dengan lancar. Sudah ada diskusi tentang apa yang menjadi polemik Pak Edi. Dari catatan saya di sini, Pak Edi punya solusi dari masalah yang dihadapinya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta menggunakan media, yaitu melalui media informasi yang sekarang sudah mendunia nggih. Dan juga karena didukung adanya peralatan yang ada di sekolah serta teman-teman yang mendukung di sekolah juga, dan dari strategi Pak Edi, semoga bisa pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menumbuhkan minat anak-anak dalam belajarnya di dalam kelas. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Umay. Selamat sore Bu Feli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Bisa. Apa yang bisa kita bahas hari ini Bu? Saya mau bahas ini Bu tentang minat baca anak-anak yang rendah di kelas saya Bu. Terus dari tujuan percakapan kita kali ini, nanti apa yang Ibu harapkan? Begini Bu, saya menginginkan minat baca anak-anak tersebut bisa meningkat Bu. Di kelas panjenengan ya? Apa yang sudah Anda lakukan selama ini untuk mencapai tujuan tersebut?
Bisa Sebenarnya saya sudah mengajak anak-anak itu untuk berkunjung ke perpustakaan, Bu. Namun hasilnya belum maksimal. kekuatan untuk mewujudkan tujuan tersebut bisa Bu Feli sampaikan? Saya kemarin sudah searching nggih, Bu, tentang cara meningkatkan minat baca anak-anak. Di antaranya tentang pembuatan pojok baca di kelas, Bu. Dari sini kalau di skala Bu 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa minat anak tersebut, Bu? Ya, sekarang ini sekitar di angka 5, Bu. Tapi saya ingin meningkatkan lagi. Apakah Bu Feli mengalami hambatan dalam mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya kalau membuat pojok baca itu saya bingung menyisipkan waktunya untuk kegiatan pojok baca tersebut, Bu. Itu yang menjadi kendala saya. Ya. Kira-kira apakah Anda punya gambaran waktu yang tepat untuk kegiatan pojok baca tersebut, Bu? Kemarin saya sudah merenung, berpikir mungkin 15 menit sebelum pelajaran ya, Bu, saya bisa menyisipkan kegiatan tersebut, Bu. Berarti dalam waktu dekat ini rencana panjenengan apa? Mungkin saya akan mempersiapkan semua peralatan dan juga buku-buku, buku bacaan, serta saya akan menghias pojok baca tersebut dengan anak-anak. Anak-anak akan saya ajak ikut untuk menghias agar mereka itu lebih tertarik untuk kegiatan pojok baca tersebut, Bu. Oke, bagus ya Bu ya. Rencana yang sangat menarik dari ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan. Itu dilihat dari apa Bu? Kalau saya itu mengukurnya ketika anak-anak itu sudah gemar membaca dan mereka itu dalam membaca juga lancar ya, Bu. Serta perbendaharaan katanya itu banyak ketika kita memberikan tugas mengarang, membuat cerita itu kan terlihat gitu anak-anak itu perbendaharaan katanya itu banyak. Itu saya rasa di situ insya Allah saya sudah berhasil, Bu. Oke. Dari kegiatan tersebut, komitmen apa yang Anda buat? Saya ingin kegiatan pojok baca ini dapat berjalan dengan baik dan hasil yang baik juga, Bu. Dari kegiatan pojok baca untuk meningkatkan minat baca anak, kira-kira siapa yang bisa membantu panjenengan dalam mencapai tujuan tersebut? Okay. Alhamdulillah saya punya rekan sejawat yang baik-baik, jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya tersebut, Bu. Bagaimana dengan kegiatan coaching ini, Bu? Apakah bisa membantu panjenengan dalam mencapai tujuan? Okay. Alhamdulillah, Bu. Saya jadi terbuka pikiran saya untuk melakukan kegiatan membuat pojok baca, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu berarti panjenengan bisa mulai kapan deh kegiatan nanti? Kira-kira minggu depan sudah bisa, Bu. Oke. Selamat menjalankan tugas panjenengan. Semoga dengan ide-ide yang panjenengan miliki bisa menumbuhkan minat baca anak di kelas panjenengan. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Lain waktu bisa coaching lagi. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Bu, sangat luar biasa panjenengan sudah mempraktekkan coaching Tirta dengan baik, di mana alur-alurnya sudah Ibu lalui dengan baik, baik itu tujuan maupun identifikasi maupun dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Sudah melakukan present juga tentang kehadiran diri ya, dengan baik dan juga menggali potensi koci sehingga koci dapat mengatasi masalahnya dengan pemikirannya sendiri dan potensi yang koci miliki. Saya berharap Bu, coaching ini dapat diimbaskan kepada murid maupun dengan
teman sejawat di sekolah maupun teman sejawat di luar sekolah. Mungkin itu evaluasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Apa Bapak ada waktu senggang Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini alhamdulillah saya nggak ada kelas Bu, cuma mengerjakan tugas dari sekolah, tugas tambahan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya itu mau ngobrol sebentar, tapi tidak mengganggu waktu istirahat nggih? Oh, boten hari ini saya cuma seperti ini Bu, enggak, monggo. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu? Ngeten Pak, akhir-akhir ini saya itu merasakan anak-anak itu berbeda dari anak yang tahun sebelumnya. Kalau saya lihat dari minat untuk mengerjakan tugasnya, terus dari mereka diajak interaksi ketika kita memulai kegiatan dalam kegiatan belajar mengajar, itu seperti nopo nggih, kurang minat lah. Tapi kalau dikasih es breaking itu anak-anak masih bisa menerima. Hanya saja ketika mereka mau mengerjakan tugasnya, anak-anak itu cenderung semaunya sendiri, Pak. Kadang ya lari ke sana, lari ke sini. Itu gimana, Pak? Kira-kira hal mendasar apa Bu ya yang bisa menyebabkan mereka seperti itu? Atau jumlah muridnya berbeda Bu? Kalau jumlah muridnya cenderung lebih banyak yang ini Pak. Tapi kalau dilihat dari umur, dilihat dari tingkat kecerdasan itu hampir sama. Cuma apa kok mereka itu kelihatannya kurang motivasi lah dalam belajarnya. Seperti itu Bu ya. Kira-kira Bu, Ibu sudah melakukannya dengan baik mungkin ya. Menurut Ibu dengan baik. Kira-kira apa hal yang dirasa Ibu kurang memotivasi mereka? Kalau saya merasa itu kalau pembelajaran Pak ya, itu sudah saya lakukan sesuai dengan metode yang pernah saya lakukan, terus sesuai dengan tema juga. Tapi kenapa nggih anak-anak itu kalau diajak kegiatan itu belum langsung sat betul loh Pak. Jadi intinya kita itu harus berbicara ke sana kemari dulu, terus mengajak mereka untuk SDK dulu, baru mereka akan tenang. Tapi ketika mereka sudah mulai jenuh, mereka akan mulai lagi, mereka kehilangan fokusnya. Kira-kira metode pembelajaran seperti apa Bu yang Ibu terapkan di kelas? Kalau saya biasanya menggunakan metode bercakap-cakap, terus ini Pak, ceramah. Ada juga yang demonstrasi, tapi tidak semuanya pakai itu. Yang kebanyakan adalah ceramah. Dengan metode ceramah, baik Bu. Saya lihat Bu, ini pendapat saya, kira-kira kalau anak kecil itu kalau cuma diceramahi Bu, kira-kira bosan, apa senang atau gimana perasaannya Bu? Ya kebanyakan itu akan bosan Pak, mungkin karena pembicaraannya tidak nyambung atau konsentrasi mereka yang terpecah karena suatu hal, terus kadang-kadang perasaan ngantuk Pak anak-anak itu yang kebanyakan. Oke, baik. Ibu menyadari nggih bahwa dengan metode ceramah itu akan mengakibatkan anak itu ngantuk, bosan dan lain sebagainya. Kira-kira berarti Ibu sudah punya gambaran sekarang tentang pembelajaran apa yang diharapkan oleh siswa Ibu?
Kalau saya merencanakan pembelajaran yang inovatif dan variatif, Pak. Terus dengan menggunakan metode yang kontekstual. Intinya terjun secara langsung. Atau dari hal lain bisa yang saya tingkatkan, Pak, apakah ada yang perlu saya benahi atau tingkatkan lagi, Pak, dari situ? Oke, baik. Ibu ingin melakukan pembelajaran dengan kontekstual. Itu sudah bagus sekali, Bu. Saya kira untuk anak usia dini dengan pembelajaran seperti itu mungkin akan mengena, Bu, ya. Akan mengena kepada diri siswa itu. Mungkin ada lagi, Bu, solusi dari panjenengan yang kira-kira bisa panjenengan gali gitu. Kalau saya ingin menambah mungkin frekuensinya ya, Pak, ya. Ketika pembelajaran kontekstual itu tidak sampai tuntas, biasanya anak-anak itu kok tidak sampai selesai kayak ngambang gitu. Jadi saya di sini berusaha untuk memberikan pengajaran yang kontekstual dari awal atau dari mula-mula seperti Pak, seperti caranya menanam itu kan kontekstual, Pak, ya, sampai nanti kita merawatnya. Jadi ketika hari berikutnya itu kita anak-anak kita ajak nyiram. Kita kemarin kan belajar kontekstual tentang cara menanam dan merawat tanaman. Jadi kalau hari ini saya memberikan pengajaran cara menanam, terus bagaimana cara merawatnya, otomatis besoknya saya akan mengajak anak-anak untuk menyiram tanaman, bahwa begini caranya kita merawat tanaman supaya tanaman tidak mati. Ngoten, Pak. Oh, baik sekali, Bu. Saya sangat salut, Bu, ya, dengan cara panjenengan dengan telaten mengajar siswa, apalagi dengan cara kontekstual mungkin juga sangat baik sekali. Lalu, Bu, komitmen apa yang Ibu jalankan dengan rencana Ibu hari ini? Kalau rencana saya, komitmen saya mulai besok, Pak, saya akan membuat skenario pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk anak-anak yang sesuai dengan tema dan sesuai dengan apa yang saya rencanakan hari ini. Saya akan mencari referensi mungkin tentang pembelajaran yang inovatif, terus dari pembelajaran kontekstual itu apa saja yang bisa saya dapatkan, anak-anak yang anak-anak dapatkan, serta pembelajaran apa yang mereka terima. Jadi harapan saya itu Pak, ketika saya memberikan pembelajaran, anak-anak itu bisa menerima dan bisa menjalankan baik di lingkungan sekolah maupun di rumahnya, begitu, Pak. Baik. Lalu, Bu, kira-kira ada nggak, Bu, orang atau teman yang bisa membantu agar rencana Ibu ini dapat berjalan dengan baik? Alhamdulillah kami di TK itu bertiga, Pak, kepala sekolah, teman sejawat saya satu dan saya sendiri. Kami bersama-sama membangun komitmen serta menginginkan pembelajaran yang kami berikan pada anak-anak itu berhasil dan mereka itu menerima dengan senang. Dari situ kami juga berkolaborasi dengan orang tua wali murid, Pak. Ketika kami memberikan istilahnya mari kita bekerja sama membimbing anak-anak kita ketika di rumah. Monggo ketika mereka melakukan kegiatan, baik itu kegiatan bersih-bersih rumah, terus merawat tanaman, anak-anak itu supaya diajak ngoten, Pak. Jadi supaya berkesinambungan antara kegiatan di sekolah sama di rumah ngoten. Baik, Bu. Saya rasa kunci dari semua ini adalah kolaborasi, Bu. Baik. Tetap semangat, Bu, semoga sukses apa yang ingin Ibu capai. Saya berpesan tetap semangat dan jalankan ini secara kontinu, Bu, ya, karena niat yang baik pasti akan berakhir dengan kebaikan pula. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf mungkin saya telah mengganggu istirahat Bapak atau mengganggu jam istirahat Bapak di sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali apa yang telah dilakukan coaching antara Bu Siti dengan Pak Edi, di mana Bu Siti menggunakan pembelajaran dengan kontekstual. Bu Siti juga menjalankan komitmennya, kemudian bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga dengan orang tua wali murid. Semoga apa yang dijalankan, apa yang dicita-citakan Bu Siti dapat tercapai dengan baik. Terima kasih. Demikianlah praktek coaching dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.